Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Farida Kartika. Dan di sini saya akan mau menyelesaikan tugas UTS saya yaitu tentang ERP system. Nah, di sini saya disuruh untuk membuat atau mendownload modul add-ons. Nah, jadi yang pertama itu kita harus melihat database kita. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat di sini ada banyak database yang saya punya. Nah, database yang saya punya di sini, saya akan memilih satu dari antara database ini yang untuk mendownload atau menginstal modul add-ons. Nah, kita pilih database yang saya pilih adalah Farida Kartika. Nah, di sini saya memasukkan email saya. Setelah itu saya masukin password saya. Jadi ketika saya mau download atau mau menginstal modul add-ons, saya harus memiliki database. Nah, database yang saya pakai ini adalah database Farida Kartika. Nah, kita langsung masuk ke database-nya. Kita tunggu teman-teman. Nah, ini adalah database saya. Nah, lalu kita mau nge-download modul add-ons. Sebenarnya sama ya caranya seperti yang kemarin-kemarin. Nah, tetapi di sini saya dipilih untuk mendownload atau menginstal modul add-ons yang mengenai sales, purchase, maupun manufacturing. Oke, lalu kita download. Sebelum kita download, kita harus tahu nih stepnya. Step yang pertama itu adalah kita harus ke third party apps. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang beda, mungkin nggak punya third party apps, bisa langsung ke odoo.com, aplikasi odoo.com. Nah, karena di sini spesifikasi dari SOL atau server on lokal saya, yaitu versinya versi yang ke-14. Lalu kita ke third party apps, kita lanjut. Uh, kita sekarang untuk memilihnya itu kita pilih yang free. Kita pilih yang free. Nah, di sini kita bikin versionnya itu yang ke-14 karena saya udah 14. Nah, lalu kita cari modul sel. Kita cari yang free. Di sini ada barcode scanning support and purchase. Nah, kita pilih yang ini. Karena ini yang free. Kenapa saya pilih yang ini? Karena kalau kita lihat di sini ini adalah yang free. Di sini juga dia tertera dengan versi yang ke-14 gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga dia punya beberapa orang yang menginstal modul add-ons ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita lihat ke fiturnya. Fiturnya itu use barcode in sales order or use barcode in purchase order. Jadi ketika kita ntar ada di modul pembelian, di sini di modul pembelian, di situ dia akan memunculkan yang namanya aplikasi atau fitur barcode scanning ini. Oke teman-teman, overview-nya seperti ini screenshot-nya. Jadi akan memunculkan fitur barcode, yaitu ada di sini ya. Di sini ada di produknya. Nah, di sini ada yang namanya barcode. Barcode-nya ini lebih ke bukan QR code ya, tapi barcode-nya lebih ke arah angka gitu, teman-teman ya. Ke arah angka, bisa kita lihat di sini juga nih. Ada produk barcode-nya. Jadi ketika ini 10123 di sini juga sama. 10123. Nah, di situ ya teman-teman perbedaannya.
Lalu di sini mari kita download. Download for version 14 ya, teman-teman. Di sini juga tersedia untuk versi 12, 13, 10, dan 11. Nah, setelah itu kita lakukan kayak biasa, kita ekstrak filenya. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke download. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Jadi lalu langsung kita ekstrak ya. Kita ekstrak here aja. Ekstrak here. Nah, dari sini kita copy, lalu kita masukkan ke add-ons. Kita ke local disk C, program file x86, terus kita ke udo, kita ke server, lalu kita ke udonya lagi, baru kita ke add-ons. Nah, lalu kita Ctrl V. Apakah sudah ada? Ini tadi barcode scanning ya. Kita lihat ke barcode scanning. Belum muncul ya, teman-teman. Barcode scanning, Ctrl C, local disk C. Barcode scanning. Kita Ctrl V. Oh, continue. Kita continue. Terus. Udah. Apakah udah muncul? Nah, ini udah muncul ya, teman-teman, di sini. Nah, dari sini. Terus kita ke server. Kita restart dulunya. Nah, teman-teman, bukan ke server, tapi ke service. Kita tunggu, dia akan loading. Belum muncul ya, teman-teman. Kita ke service. Nah, kita cari udo server 14. Nah, kita restart, teman-teman ya. Kita restart. Nah, lalu kita ke udonya. Sebelum kita ke udonya, kita ke pengaturan dulu untuk activate developer mode. Oke ya, teman-teman. Kita activate developer mode-nya.
Connection lost, trying to reconnect. Masih loading sih ya. Kita tunggu ya teman-teman. Kayaknya loadingnya agak lama. Nah, teman-teman di sini kita ke activate developer mode. Kita activate. Kita tunggu ya teman-teman. Ini loadingnya emang agak lama dari tadi. Nah, di sini sudah activate developer mode sudah menyala, ditandai oleh ada debugnya di sini ya. Terus kita ke aplikasi. Nah, di sini kita perbarui daftar aplikasi, kita perbaharui, kita update. Tunggu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari aplikasinya, yaitu Ctrl C, terus kita cari, kita saring dulu dengan modul ekstra. Nah, kita cari Ctrl V. Nah, di sini ada barcode scanning support for. Kita pasang ya teman-teman. Kita pasang. Kita pasang ya teman-teman. Nah, lalu kita tadi kita sudah menginstal ada aplikasinya atau modul add-ons-nya, lalu kita masuk ke modul pembelian supaya melihat apakah fiturnya sudah masuk atau sudah ditambahkan atau belum. Kita ke modul kepembelian atau dibilang bukan maaf, ke modul penjualan sale. Nah, di sini kita lihat bahwa kita bisa membuat produk. Kalau kita lihat di sini bahwa di modul sales, di modul penjualan, itu kita bisa membuat produk di mana produknya itu bisa kita buat suatu barcode-nya. Lalu kita ke sales, kita buat, maaf bukan buat ini ya, tapi lebih ke bukan buat penawaran, tapi lebih ke buat produk. Ini produk. Mari kita ke produk, lalu kita buat produk. Nah, di sini teman-teman kita sudah mempunyai barcode-nya, ada fitur barcode-nya. Jadi misalkannya kita membuat produk, misalkannya produknya itu adalah kita pakai varian produk aja ya teman-teman. Kita pakai varian produk dengan ntar mengubah namanya. Produk. Kita ke produk, lalu kita bikin ini ya.
kita sunting. Ini FKAAA bahwa ini produk milik Farida. Baut ke satu. Nah, di sini kita bisa bikin barcode-nya, bisa kita bikin kayak membuat kayak seperti NPM atau apa. Jadi kayak ada listnya, kayak NPM itu kan ada angkatannya angkatan berapa, atau ada nomor urutnya nomor urut berapa, terus juga ada kode kemahasiswaannya. Jadi kita ini bikin sesuai NPM saya aja ya, 4418210046. Nah, kita di sini coba menghapuskan pajak pelanggannya ya, dengan harga jualnya itu Rp1.000, modalnya 500. Nah, maaf teman-teman. Nah, di sini dapat dijual dan dapat dibeli. Lalu bisa kita simpan. Nah, di sini sudah tertera bahwa kita mempunyai yang namanya fitur barcode. Nah, fitur barcode ini tuh memudahkan teman-teman untuk ntar membeli gitu, membeli barang yang akan, misalkan saya menjual barang, teman-teman akan mudah untuk membeli barang gitu ya ke saya, karena ada yang namanya barcode ini. Jadi ketika varian produk itu sangat banyak, misalkannya baut ini kan banyak jenisnya ya, ada baut untuk dinding, ada baut untuk kayu, ada baut untuk yang lain-lain. Nah, barcode inilah yang akan membuat jenisnya itu berbeda-beda gitu ya, membedakan jenis-jenisnya. Oke teman-teman, kita coba ya membuat yang tadi memakai 20 user. Jadi kita benar-benar mengetahui proses bisnis dari si sales sama si prokes tadi. Kita ke setting, lalu kita membuat 2 buah user. Seperti tadi, contohnya tadi saya itu adalah PT Azur, dan yang satunya itu adalah PT kita. Nah, di sini kita buat user buat PT Azur. PT Azur ini adalah yaitu yang akan jualan gitu ya. Sedangkan PT kita itu adalah yang akan beli. Jadi PT saya, PT Azur itu akan menawarkan barang bawah tadi ke si PT kita. Oke, teman-teman. Nah, misalkannya saya di sini ada yang namanya Farida Kartika. Emailnya Farida Kartika @gmail.com. Lalu di sini kita masuk ke sales sebagai pengguna. Oke, lalu di sini kita simpan. Nah, lalu kita ganti passwordnya. Nah, kita lihat user kita siapa aja. Lalu kita ntar akan membuat user lagi ya teman-teman.
Oh, kita pakai email ini aja ya. Pakai email @azure.com. Kita simpan. Kita lihat pengguna. Nah, di sini ada namanya itu ada kita pakai Dinda Kirana aja. Dinda Kirana, nama emailnya Dinda Kirana @azure.com. Lalu di sini ada di harusnya ada di Purkes ya teman-teman, tapi di sini nggak ada. Nah, apa ya? Purkes ini ada di pembelian. Ya akan menjadi pengguna. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita ubah passwordnya. Nah, lalu kita keluar dari akun kita. Nah, kita akan masuk ke saya, yaitu dari Azure yang akan menjual barang. Jadi kita akan ke modul sales sebentar. Oke teman-teman, sini ada Farida, arsitekazure.com. Oke, nah di sini kita masuk ke modul sales teman-teman. Oke, sama kita akan memproses sama yang kayak tadi, cuma kita menggunakan realnya gitu ya, kayak benar-benar kita mempunyai user gitu. Oke. Nah, di sini sudah ada bahwa saya adalah sebagai Farida Kartika yang akan mengulik modul sales. Jadi kita ke penjualan. Jadi kita benar-benar yang pengen ngejual yang tadi ya. Kita ke produknya. Tadi kita udah buat produknya ya teman-teman. Di situ ada yang namanya ini dia FKA. Nah ya, di sini juga udah ada barcode-nya. Lalu kita buat yang namanya SO ya, sales order. Kita buat quotation-nya, pelanggannya itu ke PT kita. Terus sini kita tambahkan produk barcode tadi yaitu 4418. Nah, lalu di sini kita simpan. Lalu kita kirim sebagai email ke PT kita. Jadi kita nawarin ya teman-teman. Nah, ini ke perusahaan. Kita simpan. Nah, kita bikin emailnya PT
kita add. Ya. Kita simpan. Nah, ke PT kita penerimanya, jadi kita sudah mengirimkan email, lalu kita kirim. Nah, di sini kita bisa setting kalau misalkannya kita keluar lagi. Nah, di sini kita sudah membuat yang namanya sales order ya teman-teman, dan bahkan sudah kita kirim. Jadi tadi sebelumnya seharusnya kita membuat email PT kita dulu ya. Jadi kita Nah, di sini kita akan membuat user ya teman-teman. Jadi kita akan membuat user dari PT kita. Kita buat agak lama ya teman-teman. Nah, ini PT kita at kita PT kita gmail.com. Nah, di sini kita simpan yaitu sebagai user iya, akun tes benar juga iya, pengguna juga, inventory juga pengguna, kemudian juga pengguna, pengguna, semuanya kita jadikan dia sebagai pengguna ya teman-teman. Nah, kita simpan. Lalu kita ubah passwordnya. PT kita. Passwordnya. Terus sudah selesai. Lalu kita masuk. Kita log keluar. Nah, kita di sini akan melihat jadi email yang masuk itu ke siapa ya, teman-teman. Kita log masuk. Apakah dia menerima email? Kita hanya kepo aja ya teman-teman. Jadi kayak mau ngulik lagi apakah ini benar, apakah user ini terhubungi dengan user itu, apakah tadi saya kirim email, apakah masuk ke PT kita ini, gitu ya teman-teman.
Gak ada email yang masuk ya teman-teman, jadi kita langsung ke sales aja ya. Langsung ke Prokes, maaf. Jadi kita tadi kan sudah melihat di Prokes. Nah, terus kita di sini akan melihat di modul si Tindak Kirana Azur. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke sini, bahwa kita ke modul pembelian. Di modul pembelian kita akan pemasoknya itu adalah Azure Interior tadi dia. Terus kita add produknya. Kita hilangkan pajaknya. Lalu kita simpan. Kita sunting kalau kita minta ini sebanyak 10. Simpan. Lalu kita konfirmasi order. Create bill. There is no invoiceable line. Oke. Ternyata di sini kita bisa nah, lalu di sini kita udah menerima request for quotation dari si PT kita. Nah, di sini saya Azure itu, saya perusahaannya Azure. Terus kita punya pelanggan namanya PT kita, dan dia itu membeli gitu ya, request for quotation. Jadi dia membuat PO atau disebut PO purchase order. Jadi ada disebut order pembelian ya teman-teman. Di sini kita udah ada SO-nya dari PT kita, laporan terkirim. Kita konfirmasi order penjualan. Nah, setelah kita order penjualan, kita buat faktur atau membuat invoice, teman-teman. Invoice, down payment, kita ke regular invoice saja, read and view invoice. Jadi di sini ada yang namanya you should deliver. Kamu harus mengirimkan produk kamu sebelum kamu menagihkan ke mereka on the truck
I can't perform offer scan instruction. Oke, kita kita deliver sales order ke PT kita. Nah, lalu kita validasi. Nah, kita harus punya kuantitasnya. Kita sunting permintaannya 1 selesai 1. Lalu kita simpan, kita validasi. Nah, lalu setelah kita selesai, hampir siap difakturkan. Ini akan kita fakturkan, siap difakturkan. Lalu kita buat fakturnya. Create and view invoice. Nah, ini sudah ada fakturnya. Lalu kita konfirmasi. Nah, lalu kita keluar. Kita ke Sidinda Kirana ya, teman-teman. Kita ke Dinda. Jadi si Dinda ini akan menerima namanya invoice dari si penjualan tadi. Nah, si Dinda ini di modul pembelian akan menerima yang namanya invoice. Oke. Dari Azure Interior, kita akan menerima. Ternyata kita sunting yang baru selesai tadi kan adalah 1 ya teman-teman. Untuk kita validasi. Buat back order, karena yang baru selesai cuma 1, makanya kita akan buat yang namanya back order ntar. Oke teman-teman, di sini simpan. Nah, di sini baru kita akan create bill, karena tadi kita sudah membuat yang namanya invoice. Nah, lalu kita sudah ada tagihan pemasoknya, bahwa kuantitas 1, lalu kita konfirmasi. Create payment. Nah, di sini udah ada kata lunas ya, teman-teman.
Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita harus punya 2 user untuk mengetahui proses bisnis yang berlangsung.